Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi kamu dan dia ya, energi untuk kamu dan dia di hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke? Koneksi hubungan kamu dengan dia di hari ini. Koneksi hubungan kamu dengan dia di hari ini. Knight of Swords, Pack of Wands, Five of Swords, The Emperor, Ace of Wands. Wow, ini orang yang nggak jelas ya. Seseorang ini adalah seseorang yang di awal menggebu-gebu untuk meyakinkan kamu jika dia adalah seseorang yang berbeda, jika dia adalah seseorang yang terbaik. Jadi dia bergerak ke kamu seolah-olah dia adalah seseorang yang berbeda dari orang lainnya. Pada saat itu, seseorang ini mendekati kamu karena dia lagi kesepian. Ada yang lagi kesepian, ada yang lagi gabut, atau bahkan ada yang lagi dalam kondisi keuangan yang tidak stabil. Jadi, bisa ditarik kesimpulan, seseorang yang datang ke dalam hidup kamu untuk pembacaan kali ini adalah seseorang yang gak tulus. Seseorang yang hadir ya karena ada maksud dan tujuan tertentu. Entah hanya untuk gairah, entah itu hanya untuk uang ya. Tapi karena Knight of Swords di sini adalah orang yang berusaha tapi dia kayak menutupi tujuan dia yang sebenarnya. Jadi menampakkan dirinya ke kamu seolah-olah dia tulus. Menampakkan dirinya ke kamu seolah-olah dia memang benar-benar sayang, benar-benar cinta kepada kamu. Ya. Dia ingin bisa merubah pemikiran kamu kepada dia. Ketakutan-ketakutan kamu terhadap dia. Jadi yang tadinya mungkin kamu ada ketakutan nih untuk mendekati dia. Yang tadinya mungkin kamu kayak nggak yakin gitu ya, nggak yakin terhadap dia ya. Tapi karena dia kayak effort gitu ya. Ini orang pandai banget memanipulasi keadaan ya. Jadi kayak dia pakai topeng. Dia menunjukkan ke kamu seolah-olah cinta. Dia menunjukkan ke kamu seolah-olah dia sayang banget, berkorban, berjuang. Untuk apa? Untuk merubah pikiran kamu. Jadi di awal-awal memang dia tidak nampakkan tujuan dia yang sebenarnya. Ya, dia ingin merubah pola pikir kamu dulu. Lah, setelah dia ngerasa dia ada peluang untuk menaklukkan kamu, ya, setelah dia rasa kamu udah mau berkorban, ya, karena ketika kamu rela berkorban, ketika kamu mau memberikan segalanya untuk dia, seseorang ini berpikir bahwa oh kamu udah kena, oh kamu di sini udah yakin nih, ya udah sayang nih gitu. Lah di saat dia ngerasa udah ada peluang itu, dia mulai tarik ulur kamu, mulai on off komunikasi, mulai pergi, mulai menampakkan egonya, yang dimana dia melakukan sesuatu seenaknya, ya. Dan dalam kondisi ini kamu sangat-sangat kecewa dan sedih. Kamu kayak ketergantungan ya.
Karena apa ya, kemarin-kemarin sesuatu yang membahagiakan banget, kayak love bombing banget gitu loh. Di awal dia yang menggebu-gebu, di awal dia yang effort banget, di awal dia kayak menunjukkan yang terbaik lah untuk kamu, hingga akhirnya kamu bener-bener luluh, hingga akhirnya kamu kayak bener-bener takluk, bener-bener nyaman, bener-bener kayak ketagihan lah dengan sikap-sikap dia yang seperti itulah. Dia sambil mantau, dia sambil ngelihatin perkembangan kamu. Ketika dia ngerasa peluang itu udah dia dapatkan, baru dia akan tarik ulur. Hingga kamu pasti kayak, kenapa nih? Kenapa dia seperti ini? Dia kenapa berubah? Sebenarnya dia nggak berubah, karena dia tujuannya nggak tulus. Kemarin-kemarin dia baik karena dia pakai topeng. Setelah dia merasa kamu udah dia dapatkan, kayak dia mancing gitu ya, dia udah dapetin kamu, ya udah dia dengan seenaknya memperlakukan kamu ya. Sedangkan kamu udah berharap banget kalau dia itu serius, kalau dia itu seperti kemarin-kemarin ya, nggak taunya dia hanya modus dan hanya menginginkan sesuatu dari kamu saja. Oke? Kita akan menarik energi dia ke kamu ya. Energi dia ke kamu saat ini. Energi dia ke kamu saat ini. The Magician. Ace of Pentacle. Okay? Judgment. Ya. Yeah. Dia memang terlihat berubah, ya memang dia udah berubah, bukan berubah ya, sekali lagi dia nggak berubah, dia masih sama, tapi dia mulai membuka topengnya, ya. Dia sangat-sangat manipulatif, ya. Kalau ini tentang gairah ya, di awal-awal dia seolah-olah tulus banget, seolah-olah ngejaga kamu banget, seolah-olah tuh cinta beneran, ya serius banget sama kamu. Setelah dia udah dapatkan apa yang dia mau tentang gairah ya, dan dia ngerasa kamu udah takluk, udah luluh sama dia ya, udah berharap sama dia, dia dengan seenaknya datang dan pergi, on off ke kamu, dimana dia akan hadir kembali ke dalam hidup kamu ketika dia mau gairah itu. Setelah dia dapatkan, dia off lagi, dia seenaknya lagi memperlakukan kamu ya. Nanti kalau dia off, kamu tanya kenapa, ada apa, dia entah alasan sibuk lah, masih ada sesuatu yang diurusin, masih ini, masih itu ya. Kalau tentang uang ya gitu, nanti cerita ke kamu hal-hal yang sedih, nanti cerita ke kamu ya ada masalah sehingga kamu mengeluarkan uang. Ya ternyata apa? Dia hanya memanfaatkan uang kamu. Dia hanya ingin ambil uang kamu nih. Ada manipulasi. Manipulasi keuangan, manipulasi gairah seksual, yang dimana dia udah berubah. Ini momen-momen dimana dia udah melakukan sesuatu seenaknya. Oke, untuk energi kamu ke dia. Energi kamu ke dia. The Hangman, The Lovers. Wow, kamu cinta banget ya. Tuh, kamu sangat-sangat menginginkan dia. Karena apa di sini? Yaitu tadi di awal kamu udah berharap banget ya sama dia. Jadi kalau kamu di sini dianya berubah, kamu kayak hancur banget. Karena sebelumnya kamu merasa dia adalah dunia kamu. Bahkan ada beberapa dari kalian itu yang udah dikasih tahu, udah diperingatin temen lah, udah diperingatin orang tua, udah diperingatin saudara, tapi bebal banget ya, nggak peduli, ngerasa kalau misalkan diperingati temen, halah temennya syirik, halah temennya iri dan sebagainya, padahal temen kamu itu udah ngasih tahu kamu ya. Dan mungkin ini nggak sekali dua kali, hingga beberapa dari kalian temennya itu udah muak gitu loh ya, nanti nangis curhat-curhat terus bilangnya udahlah aku nggak mau kasih dia kesempatan lagi, udah ini terakhir, cukup, aku udah males sama dia, aku akan melepaskan dia, aku akan melupakan dia gitu. Namun ketika dia ngomong sesuatu apa gitu ya,
kamu luluh lagi. Ya, nanti nangis-nangis lagi sama temen udah ngasih tahu. Akhirnya apa? Berantem kamu sama teman kamu gara-gara si dia. Ya, kenapa? Dia adalah manipulatif. Dia akan menghalalkan segala cara untuk ngeyakinin kamu agar kamu bertekuk lutut sama dia gitu. Tapi kamu udah terlanjur menjadikan dia sebagai cinta sejati kamu di sini, ya. Makanya nanti kalau lain kali kamu ketemu dengan orang baru lagi, janganlah kamu berharap tinggi dulu, kenali aja dulu, ya. Karena kamu mengenali seseorang baik atau enggaknya itu bukan ketika dia lagi ngasih seneng-seneng, bukan ketika dia lagi ngasih perhatian, bukan ketika dia lagi baik-baik, tapi mengenal dia baik atau enggak itu ketika berantem, ya, ketika berantem, berkonflik gitu loh, ya. Kamu lihat dalam menyikapi hubungan dia seperti apa, pergi kah, hilang kah, marah-marah kah, menjelaskan kah, kayak gitu. Oke. Energi dia ke kamu tuh ada one night stand, dia hanya ingin senang-senang, ya, nafsu gairah sama kamu, dia hanya ingin itu sama kamu, ya. Dia akan datang lagi sama kamu, ngajakin kamu check in, ya. Dan bahkan dia itu sebenarnya ada pilihan lain di belakang kamu di sini, ya. Dia akan kembali sama kamu, ya, tapi untuk mendapatkan sesuatu yang dia mau. Nanti kalau dia udah dapetin apa yang dia mau, dia narik diri dulu, biar kamu tuh kayak ketagihan, dibuat ketagihan sama dia. Nanti dia diem dulu, ada momen dia butuh waktu untuk dirinya sendiri. Kalau yang tentang uang ya gitu, nanti dia cerita ke kamu, datang ke kamu, ngomong lagi ada masalah begini-gini, butuh uang. Kalau udah dikasih ya udah, dia nanti diem kayak gitu, ya. Ya, dan ini adalah hubungan yang karmik. Dia adalah seorang karmik, sebuah pembelajaran untuk kamu yang harus benar-benar kamu selesaikan, yang harus benar-benar kamu tuntaskan. Ya, kamu gak bisa terjebak dalam situasi di sini-sini terus. Tapi memang sulit, karena apa? Ya, kamu udah menganggap dia adalah lovers kamu. Kamu udah sangat berharap, tapi kamu juga harus mikir sampai kapan terjebak dalam sebuah hubungan yang gak ada untungnya, yang hanya buat kamu sedih, yang hanya buat kamu rugi. Buat apa? Kamu juga harus buka mata kamu layak untuk bahagia, ya. Kalau kamu pingin deket sama jodoh, lebih cepat datangnya, ya, kamu harus lebih cepat untuk keluar dari hubungan karmik kamu ini. Semakin lama kamu terjebak dalam hubungan karmik ini, semakin lama pula kamu akan bertemu dengan jodoh sejati kamu, ya. Di sini jadi waktunya kamu tumbuh untuk jadi seseorang yang lebih baik. Waktunya kamu buka mata kamu, lihat, ya. Di sini kamu harus berubah. Kamu harus meninggalkan situasi yang hanya bikin kamu patah hati, yang bikin kamu sakit hati gitu loh. Kamu lo gak bahagia, kamu lo gak happy sama dia, kenapa harus memaksakan sama dia, ya. Karena di sini seumur hidup itu lama, nggak bisa kamu memaksakan sesuatu yang hanya akan membuat kamu menderita. Sampai kapan? Jangan berharap seseorang bisa berubah karena kamu, ya. Padahal di sini aku lihat juga kamu akan kedatangan seseorang yang memang benar-benar terbaik untuk kamu, ya. Jadi di sini cepatlah keluar dari karmik kamu ini, pembelajaran kamu ini, karena di depan sana sudah ada seseorang yang terbaik menanti kamu, ya. Kadang ya ketika dia on off, ketika dia nggak jelas, hilang-hilangan sampai berbulan-bulan, nggak perlu ditunggu, nggak perlu klarifikasi, dengan sikap dan tindakan selesai gitu loh. Nggak perlu takut, kayak takutnya nanti dia datang terus dia bilangnya kan belum putus, belum apa, nanti kalau mencoba untuk membuka hati ternyata dianya belum putus dan sebagainya. Udahlah, dengan sikap dan tindakan seperti itu udah menjawab semua kejelasannya. Nggak perlu kejelasan dari mulut dia, sikapnya aja udah menunjukkan kejelasan yang harus kamu ambil, ya. Keputusannya itu kamu yang berhak untuk nentuin. Oke, untuk zodiak kamu atau dia dalam pembacaan kali ini, zodiak kamu atau dia dalam pembacaan kali ini, di sini ada earth sign,
Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Saturnus. Saturnus itu Capricorn. Jupiter itu Sagittarius dan Pisces. Water sign itu Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian ada Leo. Dan satu lagi ada Neptunus. Neptunus itu Pisces. Oke, sekarang aku akan menarik inisial nama. Inisial nama kamu atau nama dia. Ya, atau huruf-huruf yang ada di nama kamu, nama dia. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketengah, ya yang tengah, huruf terakhir, huruf keempat, ya. Pokoknya huruf-huruf yang ada di nama dia atau nama kamu, atau bisa jadi inisial media sosialnya ya. Oke, inisial nama kamu atau nama dia. Dalam pembacaan kali ini ada S, G, O, A, N, E, R, U, B, F, dan D. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye-bye.